Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk Syahputra dengan NPM 2017051087 dari kelas C. Pada pertemuan ke-11 mata kuliah teori bahasa dan automata, kali ini saya akan membahas tentang Chomsky Normal Form, pembentukan CNF, konversi CFG ke CNF, beserta contohnya. Yang pertama, Chomsky Normal Form. Chomsky Normal Form atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi epsilon. Berikutnya, pembentukan CNF. Langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Lalu lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih besar 1. Lalu lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat 2 simbol variabel. Lalu penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Lalu selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Lalu berikutnya, konversi CFG ke CNF. CNF dapat dibuat dari CFG yang telah disederhanakan, yaitu eliminasi produksi epsilon, eliminasi produksi unit, dan eliminasi useless simbol. Pada CNF terdapat aturan pada ruas kanannya, yaitu hasil produksi harus dalam bentuk satu terminal atau 2 variabel. Sebagai contoh, X mengarah ke YZ, Y mengarah ke P, lalu Z mengarah ke Q. Lalu contohnya, berikut contoh konversi CFG menjadi CNF. A mengarah ke CAB, AB, B mengarah ke AC, B, BC, C mengarah ke BC, A. Lalu CAB sama dengan C di sini diganti menjadi D, lalu menjadi CAB, lalu AB diganti menjadi E dan menjadi AE. CAB menjadi AE dengan tambahan produksi baru, yaitu D mengarah ke C dan E mengarah ke AB. Lalu AB sama dengan A diganti menjadi F, B diganti menjadi G, AB menjadi FG dengan tambahan produksi baru, yaitu F menjadi A dan G menjadi B. Lalu AC sama dengan, karena F mengarah ke A, maka AC menjadi FC. Lalu BC sama dengan, karena G mengarah ke B, maka BC menjadi GC. Lalu hasil akhirnya yaitu A mengarah ke AE dan FG, dan seterusnya sampai F mengarah ke A, G mengarah ke B. Lalu materi berikutnya yaitu bentuk normal Greibach. Bentuk Greibach dalam CFG apabila production rules A mengarah ke B, A mengarah ke BC1, C2, dan seterusnya sampai Cn. Untuk langkah konversi CFG ke GNF, kita cek apakah CFG memiliki produksi unit atau produksi nol. Jika ada, kita hapus. Lalu kita cek apakah CFG sudah dalam bentuk CNF. Jika belum, kita konversi dulu ke CNF. Lalu kita ganti nama non terminal simbol ke beberapa A dengan urutan 1 terkecil sampai besar. Di sini contoh konversi CFG berikut ke dalam bentuk GNF. P sama dengan S mengarah ke CA, BB, B mengarah ke B,
S B, C mengarah ke B, A mengarah ke A. Lalu kita jawab, karena step 1 dan step 2 sudah memenuhi, maka step 3 yaitu S kita ganti dengan A1, C kita ganti dengan A2, A ganti A3, B ganti dengan A4, sehingga P sama dengan A1 mengarah ke A2, A3, A4, A4, lalu A4 mengarah ke B, A1, A4, lalu A2 mengarah ke B, sementara A3 mengarah ke A. Lalu langkah keempat, pastikan AI mengarah ke AJ X, di mana I lebih kecil dari J dan tidak boleh I lebih besar sama dengan J. A4 mengarah ke B, A1 A4, A4 mengarah ke B, A2 A3 A4, A4 A4 A4, dengan hasil akhir A4 mengarah ke B, B A3 A4, A4 A4 A4, di mana A4 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 itu merupakan left recursion. Untuk langkah kelima kita hapus left recursionnya menjadi A4 mengarah ke B, B A3 A4, A4 A4 A4, Z mengarah ke A4, A4 Z, A4 A4, dan A4 mengarah ke B, B A3, A4 BZ, B A3, A4 Z. Untuk production rule yang baru, contohnya P sama dengan A1 mengarah ke A2 A3, A4 A4, belum sesuai. Lalu A4 mengarah ke B, B A3 A4, BZ, B mengarah B A3 A4 Z sesuai gray box. Lalu Z mengarah ke A4 A4, A4 A4 Z belum sesuai. Lalu A2 mengarah ke B dan A3 mengarah ke A. Lalu kita sesuaikan dengan gray box. A1 mengarah ke B, A3, B A4, B A3 A4 A4, BZ A4, B A3 A4, Z A4, dan seterusnya sampai A3 mengarah ke A. Untuk berikutnya yaitu pumping lemma atau CFL. Pumping lemma di sini digunakan untuk membuktikan sebuah bahasa tidak bebas konteks dengan syarat jika A adalah CFL dan A memiliki pumping length P, di mana diambil sebuah string S di mana S lebih besar sama dengan P, dibagi menjadi 5 bagian. S sama dengan U V X Y Z yang harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Kondisi ini dalam A untuk I lebih dari sama dengan 0, VY lebih besar dari 0, VXY lebih kecil sama dengan dari 0. Sebagai contoh, 1. Tunjukkan bahwa L A N B N C N lebih besar sama dengan 0 bukan CFL. Lalu kita jawab cara yang pertama, yaitu kita asumsikan L adalah CFL. Lalu karena CFL maka L memiliki pumping length P. Lalu kita ambil string dan gantikan dengan pumping length S sama dengan AP, BP, CP. Lalu kita membagi S menjadi 5 bagian, yaitu S sama dengan U, V, X, Y, Z. Lalu contohnya P sama dengan 4 menjadi S sama dengan 4, B4, C4. Lalu case-nya yaitu V dan Y hanya mengandung satu tipe simbol. Sebagai contoh di sini AAA, BBB, CCC, UV, XYZ. Untuk uji syarat 1, dalam A untuk I lebih besar sama dengan 0. Misal I sama dengan 2. Lalu hasil akhirnya A6, B4, C5 bukan himpunan L. Baiklah, sekian penjelasan singkat
dari saya terkait tugas 11 TBO. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.